Pak Luhung, aku boleh ganggu nggak nih? Oh, silakan. Gimana, sehat? Alhamdulillah ibu sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, informasinya hari ini Mas Luhung mau coaching nih ya? Iya, betul. Lakukan coaching dengan Bu Rina ya? Dengan Ibu Rina, jadi saya waktu itu sudah bikin perjanjian dengan Bu Rina. Ayo kumpul sama saya gitu. Oh gitu. Oke, boleh. Ada yang mau dibicarakan mungkin ya, dengan lalu. Nah, ketika dalam coaching nanti itu kan saya coba menyampaikan aja ya, mungkin ada hal-hal yang perlu juga Pak Luhung perkuat ya kompetensinya gitu kan. Yang pertama, bagaimana Pak Luhung bisa hadir sepenuhnya gitu ya, bisa present gitu ya. Kemudian bisa juga berikutnya mendengar aktif gitu kan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Rina ya. Kemudian dari situ mungkin kita bisa memunculkan bagaimana sih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang berbobot. Nah, kira-kira Mas Luhung persiapannya sejauh ini bagaimana untuk kompetensi tadi? Tentu saya ingin menggunakan ketiganya Bu ya. Tapi memang pada dasarnya saya melihat aktivitas dari Ibu Rina cukup sibuk dan alhamdulillah ini sudah ada waktu. Jadi kemungkinan saya akan mempergunakan the presence untuk tahap ini. Jadi saya lebih menguatkan pada tahap itu agar saya juga bisa lebih paham dan mengenali apa saja sih yang dibutuhkan oleh Ibu Rina. Oke, ya kalau saya sih yakin pasti Pak Luhung bisa lah untuk menggali dan mungkin bisa membahagiakan Bu Rina gitu ya, biar dia nampak happy karena dia tuh aktif banget ya gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan lancar untuk coachingnya. Amin, terima kasih Ibu, mohon dukungan. Oke, baik, terima kasih Pak Luhung. Saya izin ya untuk masuk kelas dulu, nanti saya kembali. Terima kasih Pak Luhung. Pak Luhung, Assalamualaikum. Bapak ada waktu? Iya, tentu sudah ada waktu. Kan ini sudah kita itu kan jadwal. Kita udah janjian ya Pak sebelumnya ya. Ada apa Bu? Mau cerita dong. Boleh. Aduh. Bapak udah pernah belum sih masuk kelas 10-3? 10-3 yang kelas itunya Bapak Rahmat ya? Iya, yang Pak Rahmat itu loh Pak. Ya aku punya masalah di satu anak di kelas itu. Kenapa? Di pelajaran biologi aku, kan kita udah tengah semester nih Pak sampai sekarang. Itu kayaknya anaknya kurang mampu deh Pak. Jadi seluruh nilainya ada yang belum tuntas, bahkan ada yang belum mengerjakan sama sekali. Ini anak nggak mengerti dengan pelajaran biologi atau bagaimana gitu. Oke. Berarti Ibu bingung ya? Banget Pak menghadapi anak kita. Oke, baik. Berarti hari ini kita akan ngobrol tentang kebingungan Ibu itu terhadap satu orang apa 2 orang anak? Sebenarnya yang kelihatan banget satu orang, tapi kalau seandainya melihat nilainya, mungkin ada kali setengah atau sepertiganya anak yang bermasalah kalau seandainya nilai. Tapi yang saya bingung banget yang satu orang ini gitu. Oh gitu, baik. Berarti ada satu anak yang buat Ibu gitu ya? Iya banget. Jadi oke, berarti kita hari ini akan berbicara terkait si anak itu dan kira-kira bagaimana ke depannya Ibu ya. Nah, kalau yang Ibu mau tuh kira-kira ke anak itu minimal tuh bisa ngapain sih? Ya kalau seandainya ditanya minimal, kompetensi yang kita sudah tentukan dari awal itu sebaiknya tercapai. Itu kan tujuan kita gitu ya Pak, gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh pengennya si anak itu ya inisiatif gitu ya, gitu maksudnya. Kalau seandainya ada hal-hal yang dia tidak paham, dia bisa tanya ke saya sebagai gurunya gitu. Nah, yang saya ragu adalah apakah hanya di pelajaran saya? Takutnya hanya di pelajaran saya aja nih. Nah, tapi dengar-dengar di ruang guru nih gitu maksudnya. Ternyata anak ini juga di pelajaran lain ada yang seperti saya, tapi ada juga pelajaran yang dia mampu. Gitu. Apa itu? Di pelajaran matematika dia bagus. Di pelajaran fisika dia bagus. Tapi ketika pelajaran-pelajaran yang berbasis hafalan kayak di biologi, di sejarah, di pelajaran-pelajaran hafalan lah, itu kayaknya emang anaknya down deh Pak. Paham. Nah berarti kalau begitu Ibu berarti sudah tahu ya anak itu punya kelebihan di bidang apa gitu. Kalau ya saya lihat anaknya punya kelebihan di bidang yang hal seperti itu. Kayaknya dia untuk aplikasi dia gampang, untuk hafalan dia susah. Tapi belum tahu ya Pak, mungkin saya harus bercerita dulu kali ya sama BK-nya ya. Baik. Nah, tapi kira-kira nih, Ibu selama ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Coba lakukan pendekatan kepada anak.
Pendekatan, kalau seandainya pendekatan individual secara mandiri kayaknya belum. Saya cuma hanya menyampaikan ke anak itu, coba deh kamu cari model belajar apa sih, seperti apa biar kamu bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Itu yang saya lakukan yang pertama. Yang kedua, saya sudah memberikan waktu sebenarnya, perpanjangan waktu malah untuk anak-anak ini supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Tapi belum juga. Oke. Berarti kira-kira dari skala 1 sampai 10 gitu tentang kondisi ibu berada di skala mana? Untuk menghadapi anak ini? Saya 6. Kenapa? Karena saya di 6 itu saya belum menemukan Pak sebenarnya gaya belajar yang cocok atau model pembelajaran yang cocok buat anak ini apa gitu ya. Oke, berarti kita mengharapkan untuk bisa menemukan sesuatu yang cocok ya. Iya benar. Jadi kira-kira targetnya nanti berapa kalau sudah bisa cocok nih? Cocoknya 9, 10 ya minimal anaknya bisa 9 lah Pak gitu masalahnya. Kalaupun 10 mungkin kita tidak bisa menuntut anak untuk menyukai biologi ya gitu, mana tahu anaknya tidak menyukai gitu kan maksudnya. Tapi bakat alami. Iya, dia punya bakat alami yang harus saya hargai gitu maksudnya. Tapi sebagai guru mata pelajaran di kelas itu saya berharap anaknya bisa 9 gitu maksudnya di pembelajaran saya. Gimana ya Pak baiknya ya? Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan ya? Beberapa hal yang bisa kita lakukan, mungkin salah satunya IKM. Apakah sudah ada? Nah, di kelas 10 itu kebetulan kan kita udah IKM Pak gitu maksudnya. Nah, dan sebenarnya pembelajaran yang saya lakukan tuh saya berharapnya sudah mengadaptasi sesuai dengan regulasi gitu maksudnya. Saya sudah melakukan beberapa pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik gitu maksudnya. Tapi ternyata yang saya lakukan itu apakah saya yang kurang tepat melakukan atau bagaimana, itu kayaknya saya harus mencari deh. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Pembelajaran yang saya lakukan, nah biasanya kalau saya di pembelajaran biologi kelas 10, karena kan materi yang kemarin kami pelajari itu kan keanekaragaman hayati sama virus. Satu nyata buat anak-anak keanekaragaman hayati. Saya itu memberikan video kepada anak-anak bagaimana sih kerusakan hayati yang berada di Indonesia. Saya memberikan mapping Bapak. Saya memberikan gambaran, mapping gambaran, saya berikan peta dari tahun 99 kondisi keanekaragaman Indonesia sampai tahun 2021. Anak-anak melihat langsung nih gitu. Anak-anak melihat langsung perubahan ekosistem yang berada di Indonesia. Ketika pembelajaran ini, anak kita excited Pak. Anak kita excited, tertarik, merasa tertarik. Nah, untuk hasil pembelajaran yang pertama nih, untuk LKPD pertama, saya kan ada beberapa LKPD yang saya gunakan kepada anak. LKPD pertama, LKPD kedua itu hasilnya bagus. Tapi ketika masuk LKPD ketiga nih, yang ada teorinya, itu anak itu down. Saya lihat seperti itu. Terus ketika saya masuk materi yang kedua, materi virus. Nah virus kan abstrak ya Pak ya, buat anak kelas 10 ya, di SMP dia juga belum belajar gitu maksudnya. Anak ini tidak merasa excited sama sekali, padahal saya saat itu sudah memberikan video. Tapi apakah karena anak itu tidak paham atau bagaimana, itu yang saya bingung. Menurut Ibu, apa yang membuat anak itu kira-kira tidak paham? Bingung. Saya juga bingung, apa yang membuat anak itu tidak paham. Tapi kalau melihat kemungkinannya kenapa dia suka keanekaragaman hayati, dia bisa paham, sementara virus dia tidak merasa tertarik gitu maksudnya. Apa metode saya ya Pak? Saya ketika bab pertama itu saya meminta anak selain mengamati, anak juga menuliskan. Mengamati dan menuliskan. Iya, tapi ketika bab virus ini, itu anak hanya saya hanya menjelaskan apa yang abstrak buat anak-anak tambah video pembelajaran. Apa seperti itu ya Pak? Berarti salah satunya adalah penggunaan video pembelajaran. Media, ya salah satunya mungkin video, tapi kalau saran yang saya gunakan itu media kali ya Pak ya, media biar anak itu lebih paham. Biasanya media yang Ibu pakai apa? Sebenarnya saya berbagai macam media Pak, tapi ketika bab pertama itu saya menggunakan peta, grafik,
Terus ketika saya mengajarkan saya menggunakan PPT, kadang-kadang saya juga PPT-nya PPT yang bergerak, jadi anaknya merasa tertarik. Itu yang saya gunakan. Berarti itu adalah kata PPT yang bergerak adalah salah satu cara yang bisa Ibu terapkan, yang pernah Ibu lakukan, yang pernah saya dan lakukan. itu pun membawa dampak positif. Sejauh yang saya lihat seperti itu. Berarti kira-kira untuk pembelajaran yang teori, apakah bisa mempergunakan media pembelajaran tersebut? Kalau seandainya dia berupa hafalan teoritik, sebenarnya bisa Pak berupa video-video kayak gitu. Tapi sebenarnya di YouTube juga banyak ya video-video pembelajaran gitu, maksudnya yang bisa diakses oleh peserta didik. Tapi sepertinya butuh kerja keras deh Pak sayanya. Saya harus mengcompare beberapa video sehingga mendapatkan video yang bagus yang bisa mudah difahami oleh peserta didik. Seperti itu. Berarti Ibu memerlukan beberapa keahlian khusus ya? Benar. Menggabungkan beberapa video. Benar. Berarti kira-kira kalau Ibu tahu nih harus menggabungkan video, berarti apa kira-kira alat atau aplikasi yang mau digunakan? Sebenarnya saya udah belajar Camtasia sih, saya sudah belajar Camtasia, terus juga saya juga sudah belajar Canva. Kayaknya 2 aplikasi itu bisa saya mix deh Pak, supaya bisa dapat video untuk digunakan dalam anak-anak belajar. Mana yang lebih handal? Lebih Camtasia handal. atau Canva? Dua-duanya bisa. Tapi kalau seandainya saya harus menghasilkan video, saya lebih prepare untuk Camtasia. Tapi kalau seandainya video kalau seandainya PPT bergerak, saya lebih suka ke Canva Pak. Itu kalau seandainya itu. Menurut Bapak, kalau seandainya saya menggunakan 2 hal ini, anak saya tertarik gak ya Pak yang tadi bermasalah? Oke. Terkait anak yang tertarik apa tidak, kira-kira apakah Ibu sudah tahu planningnya, kira-kira ke depannya itu kan harus sesuatu yang dilakukan, dilaksanakan, kira-kira jangkanya apa aja nih yang mau Ibu lakukan step by stepnya mungkin? Nah, kebetulan mungkin saya harus mengubah modul ajar saya deh Pak kayaknya. Maksudnya mungkin bukan mengubah, mungkin saya menambahkan lebih tepatnya. Mungkin saya lebih tepatnya menambahkan modul ajar yang saya gunakan. Jadi saya tidak hanya fokus kepada satu anak, mungkin kita bisa mengeneralisir ke beberapa anak gitu. Saya akan menambahkan video sebagai media pembelajaran saya, sehingga anak-anak itu bisa melihat sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, apa ya Pak? Saya menyuruh anak menuliskan kali ya Pak. Kalau seandainya anak itu melihat video, otomatis saya harus membuatkan LK yang menjurus. Jadi si anak itu bisa merekap sendiri gitu, maksudnya apa yang dia inginkan. Oke, berarti ukuran keberhasilannya itu ya, anak bisa. Anak bisa seperti itu. Oke, anak bisa melakukan rekapan itu ya. Iya. Oke. Kira-kira kapan mau akan dilaksanakan? Kelas 10 kan kita sudah STS ya Pak ya, sekarang ya kelas 10 udah selesai STS, dan kebetulan kan sekolah kita melakukan blocking nih gitu kan, maksudnya mungkin untuk anak yang bermasalah ini, mungkin kalau misalkan untuk anak bermasalah ini walaupun dibilangnya remedial itu sepanjang tahun, mungkin saya akan bisa dilakukan gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya harus klasikal, berarti saya harus menunggu semester depan nih untuk pelaksanaannya. Tapi saya harap dengan yang tadi kita diskusikan seperti ini kayak menarik buat saya gitu, maksudnya evaluasi juga buat saya. Terima kasih sudah dibantu. Jadi mungkin bisa saya gunakan kali ya Pak, mulai di minggu depan kan ya sudah mulai pelaksanaan kembali pembelajaran, tidak lagi project. Jadi mungkin bisa digunakan kali ya Pak, mulai dari minggu besok. Oke, berarti minggu depan sudah bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan, berarti saya minggu ini harus kerja keras nih Pak, bikin video pembelajaran. Nice. Nah, berarti butuh dong kerjasama dengan pihak lain. Siapa kira-kira yang mau diajak? Temen yang bisa bikin video di sekolah kali ya Pak ya. Mungkin saya, tim IT mungkin saya butuh kerjasama kali ya Pak. Nanti saya akan coba bikin file mentah. Mungkin saya butuh bantuan tim IT juga gitu. Tapi sebenarnya saya lebih butuh
support dari wali kelas sebenarnya Pak untuk anak-anak ini gitu kan, maksudnya selain saya juga harus memfasilitasi satu anak ini gitu, maksudnya dengan media saya buat ini kan tujuannya ke satu anak supaya hasilnya baik, tapi kan ini juga berfungsi buat teman-temannya yang lain gitu ya. Saya butuh wali kelas deh kayaknya, komitmen. Iya, kayaknya harus butuh komitmen dengan wali kelas bagaimana dia bisa mengkoordinir peserta didik sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Berarti Ibu memerlukan kerjasama dengan wali kelas agar keinginan Ibu dan harapan Ibu terkait pembelajaran yang bisa membantu si siswa itu mampu berjalan dengan baik. Iya, sepertinya seperti itu. Tapi apakah hasil saya ini bisa, wali kelas kayaknya juga butuh bantuan dari kepala sekolah nggak sih Pak? Karena kan otomatis hasil belajar ini kan kita laporkan dari hasil STS kepada orang tua, berarti kan ada evaluasi ya Pak gitu maksudnya. Saya kayaknya juga butuh bantuan kepala sekolah deh. Buat berarti kalau bantuan kepala sekolah, peran apa ya dari kepala sekolah Ibu harapkan? Bisa menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran secara terbuka kepada guru-guru, terutama pelajaran saya, kepada wali kelas, sehingga wali kelas itu yakin sebenarnya saya tidak mengada-gada kalau misalkan anak ini tidak mampu gitu, maksudnya tadi yang saya sampaikan kepada Bapak, di pelajaran saya tidak mampu, tapi di pelajaran lain dia mampu gitu kan, maksudnya kenapa bisa seperti itu? Takutnya Bapak tahu sendiri, maksudnya sebagai kita sama-sama guru nih, pelajaran saya mampu, pelajaran ibu nggak mampu, ya berarti ibu yang tidak bisa mengajar gitu. Makanya saya butuh support juga nih, selain wali kelas saya juga butuh support dari kepala sekolah seperti itu. Oke, baik. Nah ini kita sudah sampai di akhir Ibu ya. Bagaimana kondisi Ibu dalam permasalahan awal siswa dari awal kita sebelum ngomong sampai sekarang ini sudah sampai sini? Sudah tergambar apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini. Tadi saya sampaikan ke Bapak kalau saya agak kesulitan gitu ya, bingung gitu maksudnya apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini gitu kan. Tapi setelah kita diskusi nih gitu, maksudnya saya tergambar. Jadi saya sebenarnya harus melakukan pendekatan kepada anak itu, bagaimana saya mengubah gaya pembelajaran saya gitu kan. Ya tadi saya bilang mungkin dia suka fisika dan matematika itu karena di aplikasi, otomatis saya harus mengubah gaya belajar saya gitu, maksudnya gaya pembelajaran saya menggunakan media yang bisa dilihat, bisa didengar oleh anak itu sebagai salah satu pendalaman yang menggunakan aplikasi juga dalam kehidupan dia, seperti itu. Mungkin itu kali ya Pak. Baik. Berarti kita sudah bisa ya membuat sebuah kesimpulan nih, 1-2 kalimat dari Ibu, bagaimana kesimpulan itu pembicaraan kita hari ini? Anak bisa melakukannya, anak bisa berubah, anak bisa memperbaiki gaya belajarnya dengan mengubah gaya mengajar saya akan menggunakan video dan saya akan menggunakan media pembelajaran yang lainnya yang bisa diakses oleh anak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saya harap nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah membantu. Terima kasih juga menyelesaikan apa yang saya rasakan terhadap anak-anak ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita bisa saya sampaikan ya ke anak-anak. Kapan nih kita bisa ketemu lagi? Di 3 minggu. 3 minggu? Oke. Baik. Oke, kalau gitu sampai ketemu 3 minggu lagi ya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Semoga Ibu bisa lancar dan sukses. Amin, terima kasih. Makasih ya Pak atas waktunya. Ya, saya izin kembali ke ruang guru ya Pak. Ibu hati-hati di jalan. Aku udah liatin pengamatannya, keren banget loh. Ternyata Mas Nung sudah berupaya ya untuk pertama menerima Bu Rina dengan welcome banget gitu ya, presence-nya gitu kan. Nah Mas Nung sendiri bagaimana perasaannya ketika tadi menjadi coach gitu ya? Kayaknya akan menjadi coach yang profesional nantinya. Tentunya saya mencoba untuk hadir secara presence, walaupun pada kenyataannya ternyata saya lebih mempergunakan mendengarkan secara aktif Bu. Oke, nggak apa-apa juga. Tapi memang hari saya memposisikan bahwa Bu Rina ini begitu mendalami sekali apa yang dia curahkan. Jadi saya tidak ingin melewatkan satu detik pun apa yang dia sampaikan, sehingga saya lebih mendengarkan secara lebih aktif. Dan saya akhirnya memahami bahwa memang dia berusaha
untuk memperbaiki dirinya. Gitu. Berarti sudah artinya hanya di kompetensinya Mas Luhung yang tadi kita mau coba present, tapi presentnya juga tadi udah oke, udah diawalin gitu. Tapi kemudian juga karena Bu Rinanya sebegitu ya, dia bercerita gitu ya. Jadi Mas Luhung artinya mendengar sebagai pendengar aktif ya. Dan itu kan juga didukung juga dengan tadi kompetensinya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Karena itu akhirnya kan Mbak Rina ini mau cerita panjang gitu kan ke menceritakan lebih dalam lagi gitu kan. Itu kan sesuatu yang kelebihan yang harus kita lakukan gitu ya. Dan jadi memang kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh Mas Luhung dalam proses tadi? Kesulitan yang saya dapatkan adalah pada awalnya mungkin apa nih kira-kira yang mau dia bahas, apakah tentang kesulitan secara umum, secara khusus, tapi memang pada awalnya kesulitan satu orang beralih malah menuju ke bagaimana cara dia mempersiapkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Artinya dia mulai mempersiapkan media pembelajaran lebih baik lagi. Jadi dia lebih fokus pada memperbaiki diri sendiri. Jadi memperbaiki diri sendirinya dan kedepannya dia berharap untuk bisa lebih maksimal lagi. Apalagi tadi sudah berbicara ingin berkolaborasi dengan tim IT untuk menghadirkan media pembelajaran atau video pembelajaran yang sangat menarik, dan tentu saya bersungguh-sungguh nih pengen tahu kira-kira hasilnya kayak seperti apa. Jadi kalau memang hasilnya bagus bisa kita tularkan kepada guru-guru yang lain, dan saya harap yang maju yang berkembang tidak hanya 1-2 orang, tapi bisa kita semua. Oke, nah rencananya apa yang akan Mas Luhung kembangkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan? Mungkin lebih saya pribadi akan lebih dalam coaching ini saya lebih fokus pada bagaimana dasar apa yang mendasarinya. Jadi sebelum kita melihat apakah orang lain ada kekurangan, mungkinkah diri kita sendiri ada yang kurang. Mungkin kalau itu sudah diperbaiki bisa memberikan efek dampak domino yang berujung ke orang lain menjadi lebih memahami apa yang kita sampaikan. Tapi ini keren banget ketika memang kan prinsipnya coaching kita mencoba menggali ya. Dan tadi Pak Luhung tuh gak pancing, meskipun misalnya Bu Rina mencoba untuk kira-kira alasannya apa ya. Nah tapi kan Pak Luhung mencoba untuk, tadi aku melihatnya gitu ya, jadi mencoba untuk membalikan lagi kepada si Bu Rinanya. Dan Bu Rina juga akhirnya bisa menemukan gitu, berarti aku harus begini, dan pada akhirnya bisa menyadari. Dan itu keren banget sih, aku pikir sih itu udah keren banget. Kalau jadi coach itu Pak Luhung udah oke menurut aku, dan mudah-mudahan bisa terus dikembangkan untuk lebih baik lagi. Itu butuh kerjasama dan bimbingan dari Ibu. Terima kasih sama-sama lah, kita belajar untuk menjadi coach ya yang terbaik. Oke, sukses ya Mas Luhung, mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing dan Mas Luhung bisa mengajari teman-teman lagi untuk menjadi coach yang profesional. Amin, siap. Makasih ya, Assalamualaikum.